ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Alhamdulillah kembali kita melanjutkan kajian kitab Rapor Merah Suami Istri min Akhta'i Al-Azwaj wa Zaujat karya Syekh Muhammad Ibn Ibrahim Al-Hamd rahimahullahu ta'ala. Kita hari ini rencana adalah jika tidak ada lagi halangan pertemuan terakhir dari kitab ini, semoga dimudahkan. Paling terakhir kita sudah baca kesalahan yang ke-20 sebelum Ahad sore, yaitu qillatul mura'ati li ahwaliz zauj wa masyairihi. Termasuk kesalahan istri adalah kurang perhatian terhadap keadaan dan perasaan suami. Kurang perhatian terhadap perasaan, keadaan dan perasaan suami. Ada beliau katakan faminaz zaujat man taghfal an mura'ati ahwali zaujiha wa masyairihi. Di antara istri ada yang kurang atau lalai dari memperhatikan keadaan serta perasaan suaminya. Ada jenis sifat istri yang seperti itu. Dia tidak perhatian terhadap keadaan dan perasaan suaminya. Tidak semua istri begitu, tapi ini kesalahan terjadi. Kesalahan terjadi. Kadang tuz'ijuh bil akbari sayyi'ah wa tukfiru talabat min. Kadang ada seorang istri membuat suaminya gelisah dengan berbagai macam berita buruk yang dia sampaikan. Dia tahu kalau berita ini membuat suaminya goncang, dia sampaikan. Seharusnya kan bisa ditahan. Karena istri yang berakal itu yang pintar melihat keadaan. Kan tidak harus semua hal itu disampaikan. Dia harus melihat dulu keadaan dari suaminya. Cocok enggak sudah saya sampaikan ini masalah? Atau ini enggak cocok? Iya. Atau tidak cocok untuk disampaikan. Ini akan melahirkan nanti hal yang tidak bagus. Ya. Hubungan antara mereka berkeluarga. Karena sebagaimana istri memiliki keadaan-keadaan yang dia tidak bisa diberikan berita atau kabar yang terjadi untuk menjaga perasaannya. Sudah lewat bersama kita kesalahan suami, bahwa suami juga harus menjaga perasaan istrinya. Ini sebaliknya begitu. Bukan hanya suami yang wajib menjaga dan memperhatikan perasaan istri, tapi sebaliknya juga. Ini kesalahan bisa jatuh dalam suami, bisa istri. Bisa jatuh pada suami, bisa juga pada istri.
Syariat Islam itu adalah syariat yang sangat perhatian terhadap hubungan, apalagi hubungan yang terikat dengan pernikahan. Iya. Bahkan sudah pernah kita baca hadis, kalau ada pun dari sikap suami yang tidak disuka, tidak harus istri itu langsung tampakkan. Tidak harus, untuk menjaga perasaannya. Kita sudah baca contoh hadis, la yafruqu mu'min mu'minah. In kariha minha khuluqan radiya biha akhar. Janganlah seorang suami membenci istrinya. Kalau ada akhlaknya yang tidak disukai, maka ada yang diridhoi yang lainnya. Sebaliknya juga begitu. Jangan seorang istri membenci suaminya. Kalau ada hal yang dia tidak suka dari akhlaknya, maka ada hal lain yang dia suka. Sehingga kalau seperti ini yang kita amalkan, akan muncul nanti saling menjaga perasaan. Kita juga sudah pernah lewati kisah yang disebutkan oleh Syekh. Bagaimana ada seorang suami 20 tahun pura-pura buta. Gara-gara mau menjaga perasaan istrinya. Sampai istrinya meninggal dia tidak tahu kalau suaminya itu bisa melihat. Iya. Ada juga suami yang telah lewat juga pembahasan kita kisah. Bersabar terhadap istrinya. Yang buta matanya sebelah. Yang pincang, yang jelek mukanya. Sampai 15 tahun dia bersabar. Dia tidak pernah mengeluarkan kata sedikit pun. Padahal katanya Abu Utsman itu, dia seorang alim. Katanya dia orang yang paling saya tidak suka. Tapi tidak pernah dia ngomong. Untuk menjaga perasaan istrinya. Ya istri juga harus begitu juga. Iya. Jangan sampai kita sebagai istri menuntut suami supaya bersabar. Harus menjaga perasaan istri. Tapi kita sendiri tidak. Enggak. Kita juga sama. Kalau kita jatuh dalam hal ini maka kita juga salah. Kita juga salah. Ini yang harus kita perhatikan sebagai seorang istri. Karena sudah lewat bersama kita bahwa seorang istri itu adalah wajib mentaati suaminya saat suka ataupun saat tidak suka. Kita sudah sampaikan hadis. Di sini belum sampaikan ulang lagi. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Kata Nabi SAW, "Lau kuntu amiron ahadan ayyasjuda li ahadin, la amartu zauja an tasjuda li zaujiha." Seandainya saya boleh memerintahkan seorang untuk bersujud kepada orang lain, maka saya akan perintahkan seorang istri untuk bersujud kepada suaminya. Ini besarnya haknya suami itu. Dan juga beliau sampaikan hadits ayyuma imra'atin matat wa zawjuha anha radin dakhalatil jannah. Coba bayangkan, kalau kita sebagai seorang istri menjaga perasaan suami, akhirnya suami kita ridho.
ridho terus, senang terus dia sama kita. Karena kita jaga perasaannya. Pahalanya besar. Kata Nabi, perempuan manapun, siapapun itu perempuan, dia meninggal dalam keadaan suaminya ridho kepadanya, dakholatil jannah, maka dia akan masuk surga. Ini kalau dia bisa menjaga ini, suaminya selalu ridho kepadanya. Masuk surga. Masuk surga. Maka membuat suami ridho itu hal yang paling utama. Karena gantinya surga terhadap seorang istri. Demikian pula beliau sampaikan hadis, idza shallatil mar'a khamsaha wa shamat syahraha wa hasanat farjaha wa ata'at zaujaha qila laha udkhuli min ayyi abwabil jannati syi'ti. Masya Allah. Jika seorang perempuan sholat 5 waktu, berpuasa di bulan Ramadan, menjaga kehormatannya dan mentaati suaminya, maka dikatakan kepadanya, masuklah ke dalam surga di pintu manapun dari pintu surga yang kamu mau. Bayangkan, terserah dia masuk di mana, tapi harus dia sholat 5 waktu, itu hak Allah. Puasa Ramadan itu hak Allah. Jaga kemaluannya dan taat suami. Taat suami. Maka dia akan masuk surga di pintu manapun dia kehendaki. Nah, ini penting ini. Semua kita tentunya sebagai seorang muslimah pasti mau masuk surga. Maka jalannya adalah ada di suami. Kita sudah lewat pembahasan sebelumnya. Pahami kedudukannya di tengah orang. Supaya kita bisa menjaga perasaannya. Pahami sifat suami kita. Supaya kita bisa menjaga perasaannya. Pahami apa yang dia sukai. Apa yang dia tidak suka. Kayak istri Nabi juga begitu. Dan Nabi juga memahami sifat istrinya. Nabi kita Muhammad SAW paham bagaimana Aisyah ini kalau lagi marah atau tidak. Aisyah kata Nabi kalau lagi senang sama Nabi SAW boleh bersumpah dengan robnya Nabi Muhammad. Kalau lagi tidak senang boleh bersumpah demi robnya Nabi Ibrahim misalnya begitu. Dia pahami istrinya. Dan istri Nabi pahami juga suaminya. Iya. Karena sudah kita bahas sebelumnya. Kehidupan yang bahagia bukan berarti kehidupan yang tidak pernah masalah. Itu tidak bisa dihindari. Iya, itu tidak bisa dihindari. Bagaimana sekarang adalah saling menjaga supaya masalah itu tidak muncul lagi. Tidak muncul lagi. Di antaranya ini. Karena kadang masalah itu, kadang masalah sepele. Tidak cocok perasaannya di situ, tapi kita paksakan. Akhirnya timbul masalah. Bahkan sampai ke cerai. Sampai ke perceraian. Maka ini penting sekali. Menjaga keadaan dan perasaan suami. Itu penting. Kalau kita tidak bisa ini, kita jatuh dalam kesalahan. Kita jatuh dalam kesalahan. Iya. Ini kesalahan yang ke-20. Kesalahan yang ke-21 ini mirip dengan kesalahan suami. Kita sudah bahas dari suami dan ini juga istri. Ifsya'us sirril firash. Menyebarkan rahasia ranjang. Sudah lewat pembahasan kita alhamdulillah dalil-dalilnya. Bahwa seorang suami tidak boleh menyebarkan rahasia ranjang bersama istrinya. Tidak boleh dia bercerita tentang hubungan badannya dengan istrinya. Tidak boleh. Iya. Nabi katakan fala taf'alu. Jangan kalian lakukan itu. Fa innama mathalu dzalika mithlu syaitan. Sungguhnya itu perumpamaan seperti syaitan. Lakiya syaitana fagosyiha. Yang menjumpai setan perempuannya kemudian dia datangi. Wan nasu yang durun. Dan orang-orang melihatnya. Jadi seperti orang yang melakukan hubungan suami istri kemudian cerita ke kawan, teman. Itu seperti orang berhubungan badan di jalan.
Tidak boleh. Itu kesalahan bagi suami. Istri juga tidak boleh bercerita. Tidak boleh menceritakan biar rahasia ranjang antara dia dan suaminya kepada orang lain. Sudah lewat pembahasannya, dalil-dalilnya pada ya pembahasan kesalahan suami. Sekarang saya cuma mau menyebutkan ini ayat yang belum sebutkan ya bahwa seorang itu seorang perempuan yang solehah itu adalah seorang perempuan yang menjaga apa yang Allah jaga. Kata Allah fasolihatu qanitatun hafidhatun lil ghaibi bima hafizallah. Perempuan-perempuan solehah adalah perempuan yang hafidhat memelihara diri mereka ketika suaminya tidak ada. Ketika suaminya tidak ada. Maka dengan itu Allah menjaga mereka. Ketika suaminya tidak ada di hadapannya dia jaga rahasianya. Dia jaga kehormatan suaminya. Dia jaga hubungan mereka. Ya, maka Allah akan menjaga mereka. Allah akan menjaganya. Ini yang kesalahan ya yang ke-21. 22 ini diantara kesalahan perempuan, kesalahan istri dan ini kita tentunya berharap sekali untuk tidak dilakukan. Wasful mar'an nisa'a li zawjiha. Kadang perempuan begitu. Seorang istri menyebutkan sifat perempuan lain kepada suaminya. Seakan-akan suaminya itu melihat itu perempuan. Dia ketemu dengan orang, misalnya dia pergi ke ta'lim, dia lihat perempuan apakah itu cantik atau jelek atau ada aib atau tidak aibnya. Dia ceritakan ke suaminya. Tidak boleh. Itu adalah hal yang tidak boleh dilakukan. Kan seorang suami harus menjaga dirinya dari perempuan. Kan tidak boleh kita ceritakan kepada suami kita perempuan seakan-akan suami kita melihat itu perempuan. Tidak boleh, jaga rahasia teman-temannya. Jaga rahasia teman-temannya. Iya, kalau ada temannya yang cantik atau jelek atau cacat atau apa, biarkan itu antara sesama perempuan. Biarkan itu antara sesama perempuan. Jangan ceritakan ke suaminya. Dan yang rugi juga kita. Nanti ketika ada masalah dengan kita, dia akan merasa bahwa ya dia akan melihat nanti perempuan lain yang pernah kita ceritakan. Iya, ada kekurangan dari kita nanti dia malah akan pikir perempuan lain. Atau bahkan na'udzubillah. Bisa saja dia berhubungan badan dengan kita tapi yang dihayalkan perempuan yang kita ceritakan. Na'udzubillah. Para ulama memasukkan itu zina. Memasukkan itu dalam masalah apa? Zina. Walaupun dia datangi istrinya tapi dihayalkan istrinya itu orang yang diceritakan oleh istrinya tadi. Na'udzubillah. Bahkan ada yang memasukkan dalam zina. Kan ini kesalahan. Berarti ini pembuka pintu kejelekan. Tidak boleh. Kalau ada teman kita, tidak perlu kita ceritakan kepada istri kita. Kepada suami kita. Ya, tentang orang itu. Ya, karena hati itu lemah. Sementara fitnah itu besar. Apalagi fitnah perempuan terhadap laki-laki itu besar. Itu besar. Tutup pintu ini. Ini kesalahan. Iya. Dan ini kadang terhasilkan dari kebodohan. Beliau katakan seperti itu. Warubbama kanatiz zawja jahilah. Terkadang itu muncul dari istri yang bodoh. Tidak tahu agama. Iya. Ausadzidah. Atau bisa saja dia ya orang yang lugu. Maksudnya dia belum tahu apa-apa. Dia maksudnya apa yang dia lihat dia mau saja cerita kepada suaminya. Orang yang masih lugu, polos. Iya. Tidak boleh. Sekarang kita harus tahu bahwa apa yang kita lihat dari teman kita sesama perempuan, jangan diceritakan di suami.
Jangan diceritakan di suami. Itu akan membuka nanti pintu fitnah. Itu akan membuka nanti pintu fitnah. Iya. Kata beliau, wahadzal amal la yajuz. Perbuatan seperti ini tidak boleh. Perbuatan seperti ini tidak boleh dilakukan. Iya. Lima fihi minal fitnati bil mausufati. Karena di dalamnya terdapat fitnah. Terdapat cobaan, ujian terhadap yang perempuan yang disebutkan tadi sifat-sifatnya. Wazzuhud bil wasifah. Nanti juga bisa, iya, membuat itu suami tidak butuh lagi kepada yang mensifati ini, istrinya. Oh ternyata ada perempuan lebih bagus. Dia tidak bilang, tapi dia akan berpikir itu. Dia akan simpan yang kita ceritakan. Jadi keburukannya ini bahaya. Oleh karena itu, walihada ja'a syar'. Oleh karena itu, datang syariat al-mutahhar yang disucikan ini. Fisad dihadid dzari'ah untuk menutup pintu ini. Untuk menutup pintu ini. Fani bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tubashiril mar'atul mar'ata fatan'ataha li zawjiha ka'annahu yanzuru ilaiha. Memang sudah ada haditsnya. Ini pelanggaran karena melanggar hadits. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, janganlah seorang perempuan memberitahukan kepada suaminya tentang perempuan lain. Kemudian dia menyebutkan sifat-sifat perempuan tersebut. Seolah-olah suaminya bisa melihat perempuan tersebut secara langsung. Disebutkan wajahnya, rambutnya, badannya, kulitnya. Tidak boleh. Itu kesalahan. Syariat menutup pintu itu. Karena yang rugi kita juga sebagai seorang istri. Akhirnya nanti yang besar adalah yang disifati. Yang mensifati rugi. Akhirnya dia jadinya jelek. Tadinya yang cantik cuman dia, sekarang ternyata ada yang lebih cantik. Apalagi disebutkan, apalagi ya dibilang, ketemu tadi sama janda. Cantik, oh masalah itu masalah. Itu masalah besar. Atau kita bilang, oh tadi ada gadis, akhwat belum menikah. Terus dia ceritakan ke suaminya. Ingat, banyak sekali fitnah yang masuk. Akhirnya orang berteman Facebook, berteman WA, dia cari nomornya. Akhirnya dia goda anaknya orang. Walaupun pada malam bisa saja diambil kontak perempuan itu, di kontak istrinya. Walaupun kadang awalnya seton, kadang dibilang, ya sepertiga malam terakhir, sudah bangun sholat. Kadang begitu-begitu mengingatkan sholat, tapi lama-lama janjian jalan, janjian makan. Kok ini dilarang dalam syariat, ini ditutup. Mensifati saya tidak boleh, apalagi pergi jalan bersamanya. Tidak boleh, ini kesalahan. Ini adalah kesalahan. Syariat kita telah menutup pintu ini. Tidak boleh. Tidak dibolehkan bagi seorang istri untuk mensifati perempuan lain di suaminya. Seakan-akan suaminya melihat perempuan itu. Tidak boleh. Iya. Ini sudah dilarang. Kenapa? Ada hikmahnya di sini, Masya Allah. Belum nukil dari Ibnul Jauzi. Qala Ibnul Jauzi rahimahullah. Berkata Imam Ibnul Jauzi rahimahullah. Wa'alam, ketahuilah. Annahu innama nuhiya an hada. Ketahuilah sesungguhnya dilarang dari hal ini. Lianna rajul idza sami'a wasfal mar'a taharrakat himmatuh. Ini tidak bisa dipungkiri, laki-laki normal. Kecuali kita bercerita sama orang yang mati, tidak bisa bergerak syahwatnya. Kata saya ini tidak bisa dipungkiri, laki-laki normal. Karena seorang laki-laki
jika mendengarkan sifat perempuan, itu akan bergerak semangatnya, keinginannya. Washta'alat qalbuhu. Dan setelah itu hatinya akan mulai panas. Mulai terbakar. Ya, mulai. Hatinya mulai terbakar, mulai panas. Akhirnya nanti banyak cara yang dia ingin lakukan supaya bisa paling tidak berkenalan dengannya. Naudzubillah. Sekali lagi banyak sekali. Jangan bilang orang awam, ikhwah. Orang sudah pengajian, sering ikut majelis. Banyak tidak sedikit yang berjalan sama perempuan yang bukan mahramnya. Gara-gara awalnya begitu. Bahkan sudah beristri. Naudzubillah. Begitu kadang mendengarkan cerita istrinya. Kita kalau mau bercerita sama perempuan, tentang perempuan, cerita saja sama teman ta, jangan suami ta. Cerita saja sama teman ta. Dan sebagai suami juga tidak perlu kita tanya. Gimana itu teman ta, cantik ji. Tidak boleh kita tanya-tanya begitu. Dan kita istri tidak perlu kasih tahu. Tidak perlu kasih tahu. Karena kalau kita kasih tahu, kita akan masuk dalam kesalahan. Kita akan masuk dalam kesalahan. Kesalahan ini dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Berikutnya, kesalahan ke-23 dari kesalahan istri, at-tabarrumu min kiwamatir rajul. Bosan dengan kepemimpinan suami. Tidak boleh kita bosan. Ingat Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan seorang suami itu sebagai pemimpin atas perempuan. Jangan dibalik. Suami pemimpin. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu pemimpinnya perempuan. Laki-laki pemimpinnya. Dan kita tidak boleh bosan. Tidak boleh bosan atas kepemimpinannya. Selama kita dibawa kekuasaannya, kita belum dilepas olehnya, maka di situ kita taat. Ingat, disitulah tadi surga kita. Situlah tadi surga kita. Bahkan bukan hanya surga. Kita masuk ke surga di pintu manapun yang kita mau. Sehingga seorang istri ketika sudah akad sama seorang laki-laki, dia tidak boleh bosan dan atas kepemimpinannya. Walaupun kadang mungkin pemimpin itu adalah berlaku sedikit tidak bagus mungkin. Kan bisa saja, tidak ada manusia yang sempurna. Karena dia pasti ada marahnya, ada tidak enaknya, ada ininya. Tidak boleh kita bosan di atas kepemimpinannya. Selama tidak membahayakan agama, tidak membahayakan jiwa, kita taat. Dan selama tidak bermaksiat kepada Allah. Kita taat, kita tidak boleh bosan di atas kepemimpinannya. Karena sudah lewat bersama kita. Kesalahan suami adalah tidak setia. Sudah lewat bersama kita. Kesalahan suami adalah tidak setia. Kita juga begitu, harus setia. Kita harus setia. Kita tuntut suami kita harus setia. Maka kita sebagai seorang istri harus setia, tidak boleh bosan. Ya, terhadap kepemimpinan daripada suami. Ini ya kesalahan yang beliau sebutkan ya sebagai kesalahan 23. Kesalahan 24 termasuk kesalahan istri adalah ikhtilatuz zauja birrijal wa tubarrijuha amamahum wa tabarrujuha amamahum. Termasuk kesalahan dari kesalahan istri adalah istri berikhtilat, bercampur baur dengan laki-laki yang bukan mahramnya dan bersolek di hadapan mereka. Seorang istri dibolehkan dia bersolek untuk suaminya. Boleh berhias untuk suaminya, bahkan dikatakan itu hak suami. Hak suami seorang istri berhias, bersolek untuk suaminya. Dan kalau dia bersolek dan berhias untuk selain suaminya,
maka dia telah jatuh dalam kesalahan. Ini tidak dibolehkan. Tidak dibolehkan. Ketika dia sudah menikah, maka seorang perempuan itu menjadi hak dan kepunyaan, kepemilikan dari kepemilikan dari suaminya. Dari kepemilikan suaminya. Iya. Sehingga dia harus menjaga dirinya. Jangan sampai dia menjatuhkan dirinya dalam hal-hal yang membuat nanti akibatnya tidak bagus. Apalagi tentang ikhtilat. Campur baur. Ini bahaya. Jangan campur baur dengan orang yang tidak punya hubungan. Dan kita ipar saja. Itu Nabi bilang alhamul maut. Iya. Ketika Nabi SAW ingatkan laki-laki. Iyakum waddukul ala nisa. Hati-hati kalian masuk campur baur dengan perempuan. Ada seorang dari kalangan Ansor bertanya. Bagaimana itu kalau kerabatnya suami? Itu laki-lakinya itu kerabatnya suami. Omnya suami. Adiknya suami. Apa kata Nabi? Alhamul maut. Ipar itu kematian. Jadi ipar saja. Karena kan sebagian orang bermudahan dengan ipar. Dengan ipar. Hati-hati. Banyak orang bercerai karena ipar. Banyak. Ini orang dekat begitu. Ini kan kadang perempuan merasa, oh adiknya ji suamiku. Memang dia tidak punya syahwat. Ya kan? Setan pintar mengarahkan orang. Iya. Makanya Nabi menutup pintu ini. Jadi ipar saja tidak boleh. Kita berduaan dengannya. Tidak boleh. Apalagi orang lain. Maka kalau dia jatuh dalam masalah ini adalah bahaya. Dia telah jatuh dalam kesalahan. Telah jatuh dalam kesalahan. Kemudian yang ke-25. Dari kesalahan istri adalah qillatul wafa li zauj. Kurang dalam menunaikan kewajiban suami. Ingat, kan kita alhamdulillah sudah bahas kesalahan suami. Di antara kesalahan suami adalah tidak memenuhi hak istri. Sama sebaliknya juga. Seorang istri juga harus memenuhi hak apa? Suaminya. Iya. Kita tentunya dalam hal ini sudah baca di kitab sebelumnya. Hak suami istri. Sebelum dulu pembahasan ini ada buku hak suami istri yang kita bahas di hari Ahad. Hak suami istri. Ketika hak-hak itu adalah tidak dipenuhi, apakah suami ataupun istri, maka mereka jatuh dalam kesalahan. Kita sudah sebutkan, seorang suami kalau tidak memenuhi hak istrinya, dia salah. Dia berdosa. Demikian pula seorang istri, kalau tidak memenuhi hak suaminya, dia juga salah dan dia berdosa. Dia juga berdosa. Maka seorang istri adalah harus dia memenuhi hak dari hak suaminya. Sebagaimana yang diterangkan oleh ulama kita. Banyak kita tidak bisa sebutkan semua sekarang. Hak-hak suami. Ya, kita sudah sebutkan dulu di kajian kitab hak suami istri. Intinya sekarang adalah tinggal nanti kita cari apa kesalahan, apa hak suami. Karena ini adalah kesalahan terkait dengan haknya suami. Ketika kita tidak memenuhi hak itu, maka kita jatuh dalam
kesalahan. Kita jatuh dalam kesalahan. Kemudian setelah itu kesalahan yang berikutnya dan ini yang terakhir. Ya dengannya alhamdulillah kita menutup kajian ya rapor merah suami istri ini. Itu dengan kesalahan terakhir dari kesalahan istri. Dan ini kesalahan yang pendek. Qillatu taqwallahi ba'da firaqi zauj. Kurang bertakwa kepada Allah setelah berpisah dengan suami. Ada orang ya setelah bercerai itu berubah sekali. Iya. Ada orang seperti itu. Tadinya kadang kita melihat dia pakai jilbab. Setelah cerai, tidak ada lagi jilbab. Tidak boleh. Kita saat punya suami, dituntut untuk bertakwa kepada Allah. Setelah kita berpisah dengan suami kita juga tetap dituntut untuk bertakwa kepada Allah. Seorang muslimah yang solehah adalah seorang muslimah yang selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ada sebagian orang kalau sudah cerai, mulai dia menggoda laki-laki. Iya, karena dia merasa dirinya janda. Dan kalau ada laki-laki yang menggodanya, mulai dia buka jalan itu. Naudzubillah. Iya, enggak, dia harus tetap bertakwa kepada Allah walaupun sudah berpisah dengan suaminya. Iya, karena seorang dituntut untuk bertakwa kepada Allah sampai dia meninggal. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Dan jangan kalian meninggal kecuali kalian dalam keadaan muslim. Dan juga Nabi SAW bersabda, ittaqillah haitsumakun. Bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada. Dimanapun. Apapun keadaanmu. Kamu bertakwalah kepada Allah. Dan kalau kamu terus bertakwa kepada Allah, ini akan menjadi jalan keluar. Untuk kamu nanti setelah diceraikan bisa saja kamu akan mendapatkan ganti yang lebih baik. Karena Allah berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan menjadikan untuknya jalan keluar dari setiap masalahnya dan Allah akan memberikannya rezeki dari arah yang dia tidak sangka-sangka. Kita sulit perkaranya saat setelah bercerai. Karena tadinya kita mungkin ada yang biayai, ada yang jaga, ada yang antar. Sekarang tidak. Ketahuilah dengan bertakwa kepada Allah, masalah kita akan dimudahkan. Allah berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra." Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan menjadikan seluruh urusannya itu mudah. Seluruh urusannya itu mudah. Maka ini penting. Sebagai pembahasan poin penutup. Bahwa kita lihat kenyataan begitu. Kadang perempuan ada yang berubah. Iya. Kehidupannya setelah bercerai dengan suaminya. Tidak boleh ada perubahan. Tidak boleh ada perubahan. Ini walaupun kita tidak salah terhadap suami. Kan dia sudah ceraikan kita. Tapi ini masalah kita sendiri. Bahwa seorang istri. Kalau sudah diceraikan oleh suaminya. Harus tetap bertakwa kepada Allah. Kalau dia kurang bertakwa setelah cerai, ini menunjukkan masalah. Bisa saja dia memang yang salah sehingga dia diceraikan. Maka ini masuk dalam kesalahan. Dari kesalahan istri adalah qillatu taqwallahi ba'da firaqiz zauj. Kurang bertakwa kepada Allah setelah berpisah dengan suami. Setelah berpisah dengan suami. Ini ya tidak disarankan tentunya untuk terjadi. Dan ini alhamdulillah selesai apa yang beliau sebutkan al-khatimah alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus sholihat. Segala puji bagi Allah yang dengan seluruh nikmatnya sempurna
kebaikan. Ya alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bisa menamatkan kitab ini. Alhamdulillah walaupun tertunda beberapa pekan, tentunya itu bukan karena keinginan kita. Semua telah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu memang sudah ditentukan ya karena adanya mati lampu dan sebagainya. Ini adalah pertemuan ke-33 jumlahnya. Alhamdulillah kita membahas rapor merah suami istri ini. Semoga apa yang kita baca selama 30 lebih pertemuan ini memberikan pencerahan bagi setiap suami dan setiap istri. Ya, dan tidak ada yang kita inginkan adalah kecuali islah, memperbaiki, bukan membongkar aib kesalahan, tapi hanya ya menginginkan kebaikan. Kita baca kesalahan bukan untuk jatuh di dalam kesalahan, tapi untuk keluar dari kesalahan. Iya, seperti Hudzaifah radhiyallahu taala anhu, orang-orang bertanya kepada Rasulullah tentang kebaikan. Tapi belum bertanya kepada Rasulullah tentang keburukan. Supaya belum tidak jatuh di dalam keburukan itu. Inilah tujuan kita mempelajari kesalahan. Supaya kita tidak jatuh dalam kesalahan. Maka semoga dengan apa yang kita kaji ini lebih dari 30 kali pertemuan bisa tentunya menjadi bekal untuk kita, ya, pengingat untuk kita supaya kita terhindar dari hal-hal yang tidak terpuji akibatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan selama mengkaji kitab ini. Ya mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup. Subhanallah hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.